Terima kasih waktunya moderator. Jadi materi yang kedua hari ini bertema keorganisasian dan kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Mbak Nur Komariah Esos. Halo Mbak Nur, mungkin sudah bisa bergabung di sini. Halo, suaranya terdengar nggak? Terdengar. Assalamualaikum Mbak Rea. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Nothing special, but it's okay. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi sebelum masuk ke pemaparan materi, maksud saya akan membacakan CV dari beliau. Bisa nah ini ditampilkan. Bisa diperbesar? Perbesar. Nah, ya, beliau bernama Nur Komariah Esos, tempat tanggal lahir yakni di Gresik pada tanggal 21 Februari 1997 di Desa Doudo RT 1 RW 1 Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Jawa Timur. Adapun riwayat organisasi beliau yaitu MA Nurul Huda sebagai Bendahara Umum OSIS 2014. Kemudian di Universitas Jember bergerak di intrakampus. Kemudian ada anggota KOP Relawan Kampus atau Korek 2016, pengurus Divisi Kaderisasi UKMKI Siklus 2016, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sosiologi atau Himasos 2017, Pengelola Bidang Danus Divisi Sirkulasi dan Iklan LPM Prima 2017, Ketua Bidang Kemuslimahan UKMKI Siklus 2017, kemudian yang ekstra kampus yaitu Ketua Bidang Keagamaan PMII Rayon Visip Masa Hikmat berapa ini? Masa Hikmat 34. Ya. Kemudian riwayat belajar di MI Al-Ikhlas dari 2003 sampai 2009, kemudian MTS Sunan Derajat dari 2009 sampai 2010, MTS Nurul Huda dari 2010 sampai 2012. Kemudian dilanjutkan di MA Nurul Huda tahun 2012 sampai 2015, menempuh pendidikan S1 Sosiologi Universitas Jember tahun 2015 sampai 2019, dan sekarang menempuh S2 Pendidikan IPS Universitas Indra Prasta PGRI. Kemudian riwayat pekerjaan, beliau ada kontributor media online suara.com di wilayah Banyuwangi, Jember 2019, tenaga pendidik MTS Darunajah Al-Irfani Patrang, Jember 2019, advertiser dan customer service AJ House Golokan Sidayu Gresik 2019, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, TU Biro Umum dan SDM Sekretariat Jenderal TA 2020, staf BRTP Biro Umum dan Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal tahun 2021. Wah, banyak banget ya beliau ikut organisasi, keren sekali. Saat ini bekerja di Kemendes Staf Biro Umum Sekjen. Bisa banget jadi panutan nih ya teman-teman semuanya. Beliau lulusan Sosiologi Visip UNED juga loh ternyata. Mungkin yang dari Sosiologi UNED bisa kontak-kontakan dengan Mbak Rea. Ya, selanjutnya setelah itu bisa langsung saja mungkin saya serahkan kepada Mbak Nur Komariah, Mbak Rea, selaku pemateri kedua dengan tema keorganisasian dan kepemimpinan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya baik, terima kasih sahabat moderator ini. Luar biasa ya teman-teman ini, banyak yang antusias ini sepertinya ya. Wajah-wajahnya cerah, Masya Allah. Alhamdulillah, Mbak. Oke, saya buka ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
amin, wa bihi nasta'in, wa ala mulki nyawatin, wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama yang kami muliakan dan kami hormati tentu pembina UKM KI Siklus dan juga habibakumullah jami'an, semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Saya mau izin share screen teman-teman. Oke, next. Nah, seperti yang saya bilang awal tadi, kita ini kan orang-orang intelektual, akademisi, by teori. Nah, bagaimana sih manajemen organisasi yang baik dan benar itu? Ini sudah mainstream ya teman-teman. Jadi basic sekali dalam manajemen organisasi itu kita kenal sama yang namanya POAJ atau planning, organizing, evaluating, dan controlling. Singkatnya gini teman-teman. Planning itu seperti ini. Teman-teman panitia pasti mempersiapkan OD ini sangat matang ya, sehingga butuh perencanaan, materinya apa saja, kemudian rundown-nya gimana, kegiatannya berapa hari, di mana, dan via Zoom atau gimana, itu kan di planning dengan benar gitu kan. Nah, setelah proses planning itu teman-teman, ada namanya organizing. Organizing itu istilahnya menjalankan sesuai dengan rencana yang kita buat di awal. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi dari organizing ini adalah pembagian tugas teman-teman. Jadi apa gunanya di dalam kepanitiaan itu ada yang namanya si acara, si konsumsi, bendahara dan macam-macam gitu kan. Itu gunanya untuk pembagian tugas. Nah, pembagian tugas tersebut itu masuk dalam organizing, dalam step watch-nya gitu. Nah, kemudian aquating itu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Jadi setelah teman-teman merencanakan pembagian tugas, kemudian melaksanakan, itu sambil teman-teman istilahnya monitoring gitu. Dari perencanaan di awal kegiatan ini berapa persen ya yang bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Biasanya kan setiap kegiatan itu kan pasti ada poin-poin, wah ini kayaknya nggak sesuai dengan rencana kita gitu. Selalu ada plan B, plan C yang kita siapkan gitu. Nah, yang terakhir itu adalah controlling. Bagaimana setelah kita melakukan perencanaan, kemudian kita organizing, aquating atau pelaksanaan. Nah, yang terakhir itu kita awasi teman-teman. Jadi di siklus kegiatan yang pernah kita lakukan itu evaluasinya apa gitu. Oh ternyata OD ini sangat memuaskan, teman-temannya cenderung aktif atau gimana gitu. Nah sebaliknya, oh karena pandemi akhirnya OD ini mengalami krisis kaderisasi, kita nggak bisa tatap muka, kita bla 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 gitu. Itu nanti dievaluasi di tahap controlling gitu teman-teman. Jadi menjalankan organisasi yang baik dan benar itu biasanya atau secara mainstream kita menggunakan konsep watch ini teman-teman. Ini basic dan menurut saya harus diimplementasikan dengan baik gitu. Next. Versi saya hari ini gitu kan. Next. Nah, ini sebenarnya ada beberapa poin ya yang berkaitan dengan optimalisasi dalam berorganisasi. Tapi saya singkat saja karena sebenarnya waktunya udah mepet ya. Yang pertama itu adalah analisis diri. Kenapa? Karena mentarif diri itu penting bagi saya dalam proses baik organisasi maupun non organisasi. Istilahnya gini, kalau kita tidak tahu potensi kita apa, kita nggak tahu kita tuh basicnya di mana, ya kita diam gitu. Maksudnya kita stuck di situ, kita nggak akan bisa berkembang gitu loh maksudnya. Nah, untuk analisis diri nanti ini sebenarnya ada slide lanjutan, tapi saya jelaskan di sini saja. Bisa digunakan dengan cara SWOT. Nanti bagaimana sih gini? Saya pikir ini adalah golden moment ya, momen di mana kita di era pandemi ini kita bisa kemudian berdiskusi dan saling berbagi hasanah ya. Makanya habis ini saya ingin teman-teman itu langsung nge-SWOT sendiri lah. Potensi saya apa, kelemahan saya apa, tantangan dalam
lingkungan seperti apa itu jelas gitu. Nah, sehingga teman-teman tuh nggak akan krisis identitas gitu dalam diri. Teman-teman tuh bisa minimal tahu lah, oh saya ternyata lebih suka baca novel ya daripada baca buku filsafat gitu misalnya. Itu cenderung membaca diri sendiri itu mencerdaskan teman-teman sebenarnya. Nah, yang kedua itu antropologi kampus dan tipologi mahasiswa. Jadi antropologi kampus ini sebagai apa ya, stimulus kita agar paham kenapa sih kita harus berorganisasi di kampus gitu Bang. Oke, antropologi kampus itu seperti gini. Kampus itu apa sih gitu? Dan kenapa kampus itu ada BEM, ada siklus, ada DPM, ada macam-macam. Itu nanti teman-teman harus pahami gitu. Kalau teman-teman belum paham itu, teman-teman langkah ke depan itu bakal ini apa ya, buram gitu bahasanya. Bakal buram. Nah, dan tipologi mahasiswa. Teman-teman ini harus apa ya? Tentukan nih, teman-teman mau jadi mahasiswa seperti apa? Mau kupu-kupu, mahasiswa yang aktivis, mau mahasiswa aktif, terserah. Nah, itu nanti kalian ini swot sendiri teman-teman, itu pilihan mandiri ya. Nah, kemudian ada manajemen organisasi. Kalau boleh menambahkan, saya tuh pernah baca bukunya Pramoedya Antatatur, Jejak Langkah, pernah mengatakan gini, didiklah masyarakat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan. Makanya ini sekaligus menambahi poin ya, kenapa kita perlu berorganisasi. Nah, didiklah, sorry. Didiklah masyarakat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan ya. Nah, yang terakhir manajemen waktu tadi sebenarnya ini udah saya bahas di awal, jadi saya skip aja ya. Next. Nah, ini penting banget sih menurut saya. Setiap manusia adalah makhluk yang bisa berpikir, bertindak, dan merefleksikan diri dengan apa yang ia lakukan. Namun, tidak semua manusia memiliki motivasi dan keyakinan diri untuk berkembang. Nah, itu pilihan teman-teman. Teman-teman mau stuck di sini atau mau berkembang terserah. Gitu. Yang jelas, orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik dari hari kemarin, dan orang yang rugi adalah yang lebih buruk dari hari kemarin. Next. Oke, next terus. Kayaknya udah selesai deh. Ini tadi udah saya sampaikan. Waktunya habis ya? Oke, next teman-teman. Nah, terakhir. Nah, ini sih terakhir, karena kita adalah seorang mahasiswa ya, dan manajemen waktu itu menurut saya sangat penting sekali, berangkat dari pengalaman dan juga cerita teman-teman juga. Ini saya simpulkan di sini, biasanya faktor kegagalan dalam manajemen waktu kita itu yang pertama adalah penundaan, teman-teman. Siapa yang di sini sering menunda-nunda, segera taubat. Kalau tidak, kalian akan gelisah seperti saya dulu ya. Sering menunda, tugas, tinggal kesimpulan, tinggal bab ini, tinggal ini gitu. Menunda-nunda gitu. Kurang tidur. Nah, kurang tidur itu juga bisa mempengaruhi hormon dan juga ini syaraf-syaraf otak kita dalam bekerja, teman-teman ternyata. Terus mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi. Biasanya anak-anak kosan kan makanya Indomie terus gitu, teman-teman. Dikurangi dong. Ayolah, ini kan sudah menyayangi diri sendiri, jangan menzolimi diri gitu kan. Nah, terus yang keempat, kurang olahraga. Nah, UNED kan hijau nih gitu. Sekali-sekali pagi-pagi sambil merenung gitu kan, memutari lapangan, nggak apa-apa sih gitu kan. Kemudian kurang percaya diri karena kegagalan manajemen waktu sebelumnya. Itu juga harus dihilangkan. Yang keenam, terburu-buru karena terlalu sering SKS. Nah, sistem SKS ini nggak bagus, teman-teman. Menurut saya, meskipun ada yang bilang SKS ini, Mbak, kalau saya nggak di target waktu, gitu ya, nggak di deadline itu nggak bisa mikir, gitu. Nah, itu alasan, itu alibi itu sebenarnya. Gitu kan. Karena menurut saya habits yang seperti itu nggak sehat, menurut saya. Karena lebih baik teman-teman tuh nyicil, dan di akhirnya itu baru mengevaluasi.
daripada harus terakhir terus gitu kan. Nah, yang terakhir adalah multitasking, mengerjakan sesuatu setengah-setengah. Habis mengerjakan tugas metode ini, belum selesai mengerjakan filsafat apa gitu. Itu yang nggak optimal menurut saya dan bisa mengganggu manajemen waktu sebenarnya. Nah, bagaimana cara manajemen waktu yang efektif? Yang pertama itu evaluasi penggunaan waktu sebelumnya. Kemarin setelah saya bangun tidur ngapain ya? Oh ternyata main TikTok sebelum sholat subuh gitu. Itu dievaluasi. Nah kemudian tentukan rencana dan skala prioritas. Oke, besok saya ngapain ya? Kuliah, terus ada rapat organisasi, terus ada diskusi. Itu direncanakan, teman-teman. Kemudian eliminasi pencurian waktu produktif. Jadi teman-teman itu kan waktu 24 jam kan nggak mungkin dong buat di kampus 24 jam gitu kan. Artinya pasti ada sela-sela, oh ayo ke kantin sampai dari pagi sampai sore misalnya. Ngapain aja nggak tahu, nggak jelas gitu kan. Terus main gadget terus di kosan gitu kan. Itu pencurian waktu produktif teman-teman sebenarnya. Nah, yang keempat adalah delegasi pekerjaan. Jadi kalau semisal ini tuh konteksnya di dalam organisasi ya teman-teman. Kalau bisa manajemen waktu dengan baik itu delegasikan pekerjaan-pekerjaan kepada teman-teman kita yang punya topoksi itu gitu kan. Nah yang terakhir istirahat. Istirahat itu penting teman-teman. Kalau teman-teman nggak istirahat, memforsir diri secara berlebihan itu juga zolim gitu. Jadi mulai hari ini coba dilatih teman-teman manajemen waktu yang baik dan benar gitu. Mungkin itu sih teman-teman materi sedikit ya, materi organisasi dan kepemimpinan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan monggo. Kalau enggak ya berarti saya pikir teman-teman sudah cerdas semua di sini. Atau penyampaian saya yang kurang bisa diterima mungkin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pemaparan materi dari Mbak Rea tentang keorganisasian dan juga kepemimpinan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand dan on mic dan mengutarakan pertanyaannya, atau bisa melalui kolom chat. Silahkan teman-teman. Ayo, nggak ada yang tanya ini. Ini ada dari Ega Ayu. Monggo dari Ega Ayu bisa langsung on mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ega Ayu Agustin dari Hubungan Internasional. Izin bertanya, Kak, untuk kepemimpinan ini di dalam sebuah organisasi ya, Kak, misalkan apa kita tuh harus menjadi kepala atau ketua itu kan dia sebanyak konseptor, dia sebagai kepala. Tapi kan kepala itu nggak bisa lari dan nggak bisa berjalan tanpa tangan dan kaki, gitu loh. Nah, kalau teman-teman bisa tahu ada kepala yang berjalan, itu kan teman-teman akan teriak, gitu kan. Nah, makanya meskipun ada kepala, tapi kita tetap butuh tangan, butuh badan, butuh kaki, untuk kemudian berlari menuju tujuan yang sama tadi, gitu loh. Nah, sebagai konseptor itu sebenarnya kita tetap butuh tangan kaki tadi. Itu konsep yang diberikan Durkheim sebenarnya, fungsionalisme. Gitu. Gimana, Kak Eka? baik, Kak, mengerti. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian di sini ada Siti Hasan. Bisa langsung on mic.
Baik, perkenalkan nama saya Siti Hasanah Masruroh. Pertanyaannya begini, Kak. Kira-kira itu bagaimana pengaruh, kan tadi udah dijelaskan ada beberapa gaya kepemimpinan kan. Nah, itu bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan tersebut dengan pola komunikasi pada sebuah organisasi dapat berjalan dengan semestinya terhadap suatu disiplin kerja dan kinerja terhadap anggota tersebut. Itu bagaimana, Kak? Baik, itu saja. Terima kasih. Oke, baik Kak Siti Hasanah. Jadi pengaruhnya, saya pikir signifikan ya pengaruhnya pola komunikasi ini. Kenapa? Karena komunikasi yang baik dan buruk itu menentukan seseorang itu bisa kita koordinir atau tidak dalam menjalankan suatu tujuan yang sama. Contohnya gini kan, misalnya dalam suatu kepanitiaan, sebagai seorang pemimpin harusnya kita memiliki karakter yang sifatnya demokratis, karena kita menampung usulan-usulan besar, usulan tema, usulan tempat, usulan waktu, dan lain-lain. Nah, ketika kita sebagai seorang pemimpin dan tidak bisa menampung aspirasi dari anggota-anggota panitia itu, maka tentu saja secara alamiah dan naluriah, anggota panitia pasti akan merasakan kecewa. Nah, kekecewaan itu kemudian kalau tidak diimbangi dengan kecerdasan emosional akan membawa seseorang kepada dalam tanda kutip mutung atau keluar dari zona itu gitu loh. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita mempertahankan pola komunikasi yang sehat? Yang pertama, kita harus tahu membaca situasi dan kondisi serta kebutuhan yang ada gitu. Karena sebagai seorang pemimpin, kita juga harus dituntut punya kepekaan dalam membaca fenomena atau situasi yang ada. Misalnya dalam rapat, wah teman-teman anggota ini sudah penat, sudah ngantuk, sudah malam gitu kan. Tapi ambisi kepala atau ketua panitia ini menggebu-gebu gitu. Kita nggak bisa memaksakan ambisi kita. Kita harus tetap memperhatikan bagaimana anggota-anggota kita ini lelah atau masih rajin atau masih semangat, itu kita harus peka gitu. Nggak harus kita menunggu pelaporan kita lelah, kita ini gitu. Jadi seorang pemimpin harus peka. Dan kalau kita sudah peka, otomatis komunikasi yang terbangun antara ketua dengan anggotanya pasti relatif baik. Itu secara naluri yang menurut saya gitu. Kurang lebihnya seperti itu Kak Siti Hasanah. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, selanjutnya ini ada dari Rumchat Ahmad bertanya, dalam organisasi pasti ada pemimpin, tapi pasti ada anggota yang tidak suka atau bahkan membenci pemimpinnya, dan juga ada yang tidak mematuhi perintah atau melalaikan tugasnya. Yang ingin saya tanyakan sebagai pemimpin, sebagai seorang pemimpin, kita apakah harus bertindak tegas dengan memberi sanksi atau hanya sekedar menegur, dan bagaimana sikap kita sebagai pemimpin untuk menghadapi hal tersebut dan mencegah agar tidak terulang kembali? Dari Kak siapa tadi? Dari Ahmad. Ya, Kak Ahmad ya. Satu sih jawaban saya, jangan tegur di depan halayak ramai. Karena menegur seseorang di depan halayak ramai itu bukan menegur sebenarnya, tapi menghina. Jadi kalau misalnya ada anggota-anggota kita yang kurang sesuai dengan visi misi misalnya, atau kemudian lalai dan macam-macam, ya ajak makan. Kalau nggak punya ini masih akhir bulan, ya ajak ngopi lah 3.000. Kita ajak ngobrol gitu. Gimana sih sebenarnya apa masalahnya gitu. Sehingga komunikasi itu intim, terbangunnya itu intim teman-teman. Dan istilahnya jangan sampai kita menghakimi dan kemudian membunuh karakter satu sama lain di depan umum. Itu harus dihindari betul-betul, apalagi sebagai seorang pemimpin. Gitu ya. Kita oh iya, ini perlu saya sampaikan karena dewasa ini menurut saya kita sedang krisis apa namanya? Apresiasi, teman-teman. Jadi kita selalu dengan ego kita itu menekankan kita harus menuju ini, tujuan kita ini, visi misi kita ini. Tapi kita lalai akan apresiasi gitu. Nah, apresiasi inilah yang seharusnya kita tonjolkan mulai hari ini. Kenapa? Karena apresiasi itu adalah dorongan emosional kita untuk kemudian kita punya semangat baru, teman-teman. Contohnya gini,
teman-teman yang ulang tahun misalnya, terus dibikin pamflet, ditaruh di IG sama UKM atau lain-lain lah gitu. Itu kan punya rasa, wah aku diperhatikan, aku dipedulikan gitu. Itu bentuk apresiasi yang bisa membangun gitu teman-teman. Nah, daripada teman-teman hanya berfokus pada kesalahan dan kemudian tujuan-tujuan yang menafikan atau mengabaikan apresiasi tadi, saya pikir saran saya mulai hari ini coba kita buka mata, bukan hanya terfokus pada tujuan saja, tujuan memang nomor satu ya, tapi kemudian kita harus berpacu atau menomorsatukan juga yang namanya proses, karena proses itu yang membuat kita terbentuk ya di proses itu gitu teman-teman, bukan hanya tujuannya saja gitu. Jadi kalau apa namanya istilahnya peneguran tadi di awal, ya sudah kita bawa ke suatu tempat lah bahasanya, jangan di depan halayak ramai teman-teman. Itu ya kuncinya. Ya, baik. Saya kembalikan kepada penanya, apakah masih ada feedback atau sudah dicukupkan? Oke, sudah cukup. Kemudian ada dari Faiza ya. Saya langsung ketik deh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya mau nanya, melanjutin dari pertanyaan di atas. Katanya kan ada pendapat yang bilang kalau jadi seorang pemimpin itu harus siap dibenci. Kalau iya benar pendapat itu kalau pendapat itu dibenarkan, karena apa pendapat itu dapat dibenarkan? Maksudnya alasannya kenapa pendapat itu bisa dibenarkan gitu. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Lebih tepatnya mungkin bukan siap dibenci ya, tapi siap beda pendapat. Kenapa? Coba kita apa istilahnya? Kita petakan dari awal. Kenapa kita harus menjadi pemimpin dalam konteks struktural? Kenapa kita harus menjadi ketua? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Ya, cukup. Terima kasih. Mungkin dari pertanyaan Faiza itu tadi menjadi pertanyaan terakhir ya, menjadi penutup di sesi diskusi kita pada siang hari ini. Kemudian dari panitia ada sertifikat untuk pemateri kepada yang bertugas. Saya persilahkan. Screenshot. Dan mungkin kita ada dokumentasi. Untuk slide saat ini oke, akan saya hitung 1, 2, 3. Cukup. Sudah. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Rea sudah menyempatkan waktunya hadir untuk memberikan materi yang sangat luar biasa kepada kita semua, pada peserta Audi 2021. Terima kasih sekali lagi, dan juga dari saya sebagai moderator, jika ada kesalahan, salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, Mbak. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber ya. Sudah keluar juga. Oke. Baik, terima kasih kepada moderator, kepada Kak Dewi Nur atas panduannya untuk menjalankan diskusi ini. Semoga ilmu yang didapatkan kemudian akan didapat untuk bisa diaplikasikan di kemudian hari begitu. Baik, tiba kita di ujung acara, namun sebelum acara ini ditutup, alangkah lebih baiknya akan ada doa terlebih dahulu yang akan dilantunkan oleh saudara kita, yaitu Kak Zulfikar. Kepada Kak Zulfikar, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih MC.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita